Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang pembuktian pernyataan matematis menggunakan induksi matematika. Dalam hal ini pernyataan yang akan kita buktikan itu ada 3, yaitu pertama pernyataan matematis berupa barisan, yang kedua pernyataan matematis berupa pertidaksamaan, dan yang ketiga adalah pernyataan matematis berupa keterbagian. Salah satu cara pembuktian yang paling penting dalam matematika itu adalah induksi matematika atau disebut dengan induksi lengkap. Pada umumnya induksi matematika dikembangkan untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan. Pernyataan matematis yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Nah, untuk mengecek hasilnya itu melalui proses secara langsung sesuai dengan pola aturan tertentu. Nah, dimisalkan Pn adalah pernyataan yang memuat semua bilangan asli n, dan misalkan A adalah bilangan asli yang tetap, maka cara pembuktian dengan induksi matematika itu melalui 2 langkah. Yang pertama, langkah basis, yaitu dengan cara mensubstitusi nilai n atau nilai A dengan 1. Jika hasil ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka dapat disimpulkan bahwa PA benar. Yang kedua, misalkan pernyataan tersebut dianggap benar untuk nilai n sama dengan k, maka akan kita buktikan pernyataan itu untuk nilai n sama dengan k plus 1. Jika pk benar, maka pk plus 1 benar untuk k lebih dari sama dengan a. Nah, langkah kedua ini disebut dengan langkah induksi. Jadi dari 1 dan 2, jika pernyataannya semua benar, maka dapat disimpulkan bahwa Pn benar untuk semua n lebih dari sama dengan A. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke contoh soal. Yang pertama untuk pernyataan matematis berupa barisan. Buktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya dengan bentuk umumnya adalah 2n dikurang 1. Apakah sama dengan n kuadrat untuk semua bilangan asli n lebih dari sama dengan 1. Bukti, misalkan Pn sama dengan 1357 dengan bentuk umum 2n-1 sama dengan n pangkat 2. Kita buktikan yang pertama melalui langkah basis dengan cara mensubstitusi bentuk umumnya 2n-1. Nilai n-nya kita ganti dengan 1. Baik sebelah ruas kiri maupun sebelah ruas kanan. Coba kita lihat. Untuk n sama dengan 1, maka 2 dikali 1 dikurang 1. Sama dengan 1 pangkat 2. Sehingga ruas kiri menjadi 1 dan ruas kanan menjadi 1. Jadi pernyataan itu benar untuk n sama dengan 1. Kita simpulkan bahwa terbukti P1 adalah benar. Dengan kata lain, melalui langkah basis, pernyataan itu benar. Selanjutnya kita lanjutkan dengan langkah induksi. Akan kita buktikan implikasi PK benar. Jika PK benar, maka PK ditambah 1 benar. Dalam hal ini PK benar artinya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah yang sebelumnya 2n berubah menjadi 2k. Sedangkan n pangkat 2 berubah menjadi k pangkat 2. Ini kita anggap benar. Jika pernyataan ini benar, yang akan kita buktikan apakah juga benar untuk pernyataan untuk PK ditambah 1. Jadi kita substitusi 1, 3, 5, 7, 2k min 1 ditambah barisan 1 lagi, di mana k-nya kita ganti dengan k ditambah 1, berubah dari 2k min 1 menjadi 2 kali k ditambah 1 dikurang 1. Sedangkan k kuadrat kita ubah menjadi k ditambah 1. Kita sederhanakan. 2 kali k 2k, 2 kali 1 2. 2 dikurang 1 adalah 1 menghasilkan 2k ditambah 1. Sedangkan untuk ruas kanan tetap tidak kita ubah. K ditambah 1 pangkat 2. Sehingga kita peroleh barisan dari sini ke sini itu disebut dengan k kuadrat karena dianggap benar tadi. Ya. Sedangkan hasil
Berikutnya adalah 2K ditambah 1 sama dengan K plus 1 pangkat 2. Ini kalau kita uraikan ruas kanan, hasilnya adalah ruas kiri. Dengan kata lain, terbukti bahwa PK plus 1 benar. Berdasarkan langkah basis dan langkah induksi, dapat disimpulkan bahwa PN benar untuk N lebih dari sama dengan 1. Baiklah, kita lanjutkan bentuk pernyataan kedua, yaitu pernyataan matematis berupa pertidaksamaan. Akan kita buktikan untuk masing-masing bilangan asli N lebih dari sama dengan 2, apakah berlaku 3 pangkat N lebih dari 1 ditambah 2N. Yang pertama langkah basis, N-nya kita ganti dengan 1, ya. Jadi 3 pangkat N berarti 3 pangkat 1. Begitu yokyanya. Ya. Nah, namun dalam hal ini, di sini ada prasyarat. Apakah terbukti untuk bilangan asli N lebih dari sama dengan 2? Berarti yang diminta adalah N-nya lebih dari 2. Maka kita ambil lebih dari sama dengan 2, kita ambil N terendahnya adalah 2. Ya, ini. Karena syarat berlaku N lebih dari sama dengan 2, maka yang kita buktikan adalah P2 bernilai benar. Jadi 3 pangkat N lebih dari 1 ditambah 2N, 3 pangkat 2, N-nya berubah menjadi 2. Apakah lebih dari 1 ditambah 2 ditambah 2? Apakah 9 lebih dari 5? Jawabnya benar. Sehingga P1, jadi tetap dianggap P1. Ya. Jadi kalimatnya tetap P1 bernilai benar. Walaupun yang kita substitusi berdasarkan syaratnya adalah 2. Oke, kita lanjutkan langkah kedua setelah langkah basis tadi terbukti. Pada langkah induksi, dianggap PK benar, yaitu 3 pangkat N lebih dari 1 plus 2N, N-nya kita ganti dengan K menghasilkan ini. Untuk K lebih dari sama dengan 2. Berikutnya yang akan kita buktikan apakah juga benar untuk PK ditambah 1. Yaitu 3 pangkat K ditambah 1, apakah lebih dari 1 ditambah 2 kali K ditambah 1. Ya. Nah, 3 pangkat K ditambah 1 itu nilainya sama dengan 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1. Silakan Anda buka lagi bilangan eksponen pada kelas 10 peminatan. Ya. Sehingga kalau kita sederhanakan 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1 adalah 3 dikali 3 pangkat K. Dari kalimat sebelumnya, 3 plus K ditambah 1 lebih dari 3 dikali 1 ditambah 2K. Karena 3 pangkat K lebih dari 1 ditambah 2K. Kalau kita lihat, kita akan mengarah ke sini nanti ya. 1 ditambah 2K ditambah 1. Jadi di sini 3 kali 3 pangkat K, 3 pangkat K ini ya adalah 1 ditambah 2K. Maka disimpulkan karena 3 pangkat K lebih dari 1 ditambah 2K, 3 pangkat K-nya kita ganti dengan 1 plus 2K. Berikutnya, 3 plus 1, 3 pangkat 3 plus 1 itu sama dengan 3 ditambah 6K. So, dari sini ya. 3 kali 1, 3, 3 kali 2K itu 6, 6K. Nah, karena 6K ini adalah kurang dari 2K, maka kalimatnya berubah menjadi 3 pangkat K plus 1 lebih dari 3 ditambah 2K. Ya, kalau kita sederhanakan lagi, 3 itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 2K. K-nya kita taruh depan, 1 ditambah 2K ditambah 2, sehingga hasil akhirnya adalah 1 ditambah 2 kali K ditambah 1. Yang kalau kita lihat, persamaan ini sama dengan persamaan ini. Ya. Dan ini bentuk yang akan kita buktikan tadi. Dengan demikian,
P K ditambah 1 juga bernilai benar. Berdasarkan langkah basis dan langkah induksi, maka bisa kita simpulkan bahwa Pn berlaku untuk masing-masing bilangan asli n lebih dari sama dengan 2. Dan yang terakhir yang akan kita buktikan adalah pernyataan matematis berupa keterbagian. Buktikan apakah 4 pangkat n ditambah 1 dikurang 4 habis dibagi oleh 12. Jadi yang akan kita buktikan adalah Sn untuk 4 pangkat n dikurang 1 dikurang 4 apakah habis dibagi oleh 12. Langkah basis ya, karena di sini tidak ada syarat maka n-nya kita ambil 1. S1 berarti n-nya diganti dengan 1. 4 ditambah 1 tambah 1 dikurang 4 apakah nanti hasilnya itu kalau dibagi 12 habis. 4 pangkat 2 adalah 16 dikurang 4 hasilnya 12. Untuk n sama dengan 1 hasilnya 12. 12 dibagi 12 itu habis. Maka Sn disimpulkan benar untuk n sama dengan 1. Langkah kedua, langkah induksi. Andaikan n sama dengan k pernyataan tersebut dianggap benar, maka Sn berubah menjadi Sk sama dengan 4K ditambah 1 dikurang 4 habis dibagi oleh 12. Sehingga kita buat Sk sama dengan 12P, yaitu 12 dari kelipatan 12 dari P adalah 4 pangkat K plus 1 dikurang 4 dianggap benar. Berikutnya untuk K ditambah 1, apakah SK ditambah 1 sama dengan 4 pangkat K ditambah 1 ditambah 1 dikurang 4. Kalau kita sederhanakan di sini, 4 pangkat K ditambah 1 ditambah 1. Ini merupakan pangkat di luar kurung, boleh kita buat sebagai, kita pisahkan menjadi 4 pangkat 1. Jadi 4 pangkat K ditambah 1 dikali 4 pangkat 1 atau 4 pangkat 1 itu adalah 4. Kita taruh di depan. 4 pangkat K plus 1-nya tetap. Ya, min 4-nya tetap. Karena kita akan mencari kelipatan 12, maka kita tambahkan suatu bilangan yang nanti hasil akhirnya adalah 12. Dalam hal ini kita munculkan angka negatif 16 dan positif 16. Ya, kalau kita selesaikan tetap 0 ya. Sehingga hasilnya 4 kali 4K ditambah 1 dikurang 16. Dengan 16 dikurang 4 adalah 12. Hasil konstantanya sudah 12. Tinggal bagian sebelah sini. Di mana kelipatan 4, 4-nya kita keluarkan, ini dibuat dalam kurung. Sehingga min 16 dibagi 4 adalah min 4. 4 pangkat K plus 1 min 4 itu dianggap benar hasilnya adalah 12P ini. Ya, jadi arahnya ke sini. Ya, ini arahnya ke sini. Sehingga 4 ini adalah 12P nilainya. Ini ya, adalah 12P. Sedangkan ujungnya tetap ditambah 12. Sehingga kalau kita ambil kelipatan 12, 12-nya ditarik ke depan, sisanya tinggal 4P, 12-nya keluar, dan 12 bagi 12 adalah 1. Dari sini kita lihat 12 dikali 4P ditambah 1, di mana 12 itu adalah faktor dari SK ditambah 1. Dengan kata lain, ini kalau kita bagi dengan 12, habis menyisakan 4P ditambah 1. Maka kita simpulkan bahwa SK ditambah 1 bernilai benar. Dengan kata lain, 4 pangkat N ditambah 1 dikurang 4 habis dibagi oleh 12. Baik, demikianlah penjelasan dari kami tentang pembuktian pernyataan matematis menggunakan induksi matematika. Selanjutnya, silakan Anda kerjakan latihan soal berikut ini. Baiklah, selanjutnya
kalian kerjakan 2 soal latihan berikut dan hasilnya silakan Anda screenshot dan kirim ke grup kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.